kalau aku baca puisi, aku nggak dipanggil sama penyidik kan ya? Nggak. Nah, ini sekarang aku baca puisi boleh ya? Ya, aku baca Boleh, puisi. boleh. Oke. Boleh. Ini puisi lama nih. Waktu saya SD ini puisi saya baca. Tapi kontekstualitasnya masih kencang ya. Perempuan-perempuan yang membawa bakul di pagi buta, dari manakah mereka? Ke stasiun kereta mereka datang dari bukit-bukit desa, sebelum peluit kereta pagi terjaga, sebelum hari bermula dalam pesta kerja. Perempuan-perempuan yang membawa bakul dalam kereta, kemanakah mereka? Di atas roda-roda baja mereka berkendara. Mereka berlomba dengan surya menuju gerbang kota, merebut hidup di pasar-pasar kota. Perempuan-perempuan perkasa yang membawa bakul di pagi buta, siapakah mereka? Mereka ialah ibu-ibu berhati baja, perempuan-perempuan perkasa, akar-akar yang melata dari tanah perbukitan turun ke kota. Mereka cinta kasih yang bergerak, menghidupi desa demi desa. Wow. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Barakallah. Jadi kalau melihat semua dialog diskursus yang ada, rasanya sih saya lebih cenderung untuk mengatakan, ya memang kita nggak bisa berharap lagi hari ini untuk kita bisa melakukan sesuatu yang seharusnya gitu. Artinya kita punya keterjaminan seharusnya dalam kedirian, kejati dirian kita sebagai warga negara yang punya hak untuk bla 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 bla, udah kita paham semuanya lah ya. Bersuara, berpendapat, berkumpul dan lain sebagainya dan sebagainya. Alhamdulillah masih bisa Zoom. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan selamat semuanya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Amin. Karena perjuangan Amin. ya perjuangan masih harus terus kita lancarkan. Kalau saya senang sekali karena diajak untuk ketemu lagi sama perempuan-perempuan perkasa yang ada di Forum Tanah Air. Yes. Masya Allah. Mana ini yes-nya? Yes. Saya mau ngajak bangkit lagi ya. Saya nggak suka tuh kalau ada perempuan-perempuan yang mudah menangis gitu. Misalnya ada kasus suaminya apa gitu. Kita lihat aja. Ada kalau dalam keadaan gini kan ada yang ketidakpastian gitu kan, ada ketidakpastian. Tapi ketika suaminya yang muslim pejuang atau suaminya yang sedang melakukan pengorbanan gitu untuk negeri dan kemudian ada hal yang terjadi, kita bisa ukur di situ gitu. Maksud saya kita harus saling menguatkan karena nggak bisa menunjukkan tangisan gitu dalam saat di mana kita harus berdiri tegak sebagai perempuan-perempuan perkasa. Ya, jadi nggak ada tangis dalam hal ini. Tangis itu tangis syukur aja. Itu yang saya sampaikan dalam salah satu munas organisasi besar lah di tanah air baru aja belum lama berlangsung. Kenapa? Karena hemat saya siapa yang bisa menolong hari ini gitu. Bukan tanpa meremehkan Om Rocky Gerung, Pak Ser Subeno Arif, Pak Mardhani Alisera, semuanya berjenis laki-laki nih ya. Dengan penuh rasa hormat nih, dengan penuh rasa hormat. Tapi saya melihat bahwa persoalan kita ada pada titik yang paling rendah yaitu ekonomi. Jadi ekonomi ini benar-benar bisa dipegang dan sekarang saya keliling beberapa tempat di Cirebon aja ada 5.000 UKM tuh ya, perempuan yang bangkit itu. Ya 5.000-an ya. Kemarin di Palembang ada sekian ratus, 800 ya, di Makassar semua perempuan. Perempuan yang nggak mau kalah, gitu. Perempuan yang nggak mau menyerah untuk suaminya mungkin kolaps ya, keadaan ekonomi kita lagi jelek. Tapi perempuan ini baja luar biasa. Mereka seperti akar rumput itu tadi ya. Mereka betul-betul menjadi harapan hari ini. Jadi, tapi gini, yang di tanah air ini, gitu ya, membutuhkan betul loh, ya. Isu narasi-narasi yang mereka kan tidak punya kesempatan untuk pergi ke luar negeri ya, tinggal di luar negeri seperti itu ya. Jadi kita tuh maksud saya teman-teman yang ada di seluruh benua-benua di abroad ini, tolong nulis dong gitu.
tolong beri kabar dong kepada kami perempuan-perempuan perkasa di negeri kita yang kita cintai ini. Kasih kabar dong, kasih berita mimpi yang hebat dong, gitu. Menulis dong, bikin dong sesuatu tulisan-tulisan sederhana aja gitu, sebagai semangat gitu. Kalau misalnya kita bilang oke, kita selalu pikir oke, kita mau bantu orang-orang miskin, berapa banyak sih yang bisa kita bantu gitu kan? Tapi kalau yang dialirkan itu adalah energi, semangat, pengalaman, lihat dong, saya lihat Forum Tanah Air aktif di WA terus di Zoom ini, tapi ayo dong, bikin dong sesuatu untuk para perempuan yang harus menanggungkan ini semua, tapi hari ini mereka butuh teman. Kira-kira seperti itu. Nah, keberhasilan dari satu pemerintahan, saya kira itu bisa diukur dari seberapa sejahteranya kaum perempuan, dan kaum perempuan juga bisa diukur keberhasilannya dari bagaimana generasi yang ada pada hari ini. Saya melihat bahwa kualitas generasi kita sangat memprihatinkan ya, dari berbagai aspek. Kalaupun ada anak yang bagus melejit, ternyata dia nggak ngerti, dia nggak paham sejarah, dia nggak paham mana yang salah, mana yang benar gitu. Jadi kita betul-betul berharap bahwa dari kebangkitan ekonomi di kaum perempuan ini, kita berharap akan ada ya buah yang manis nanti bagi kemerdekaan dari semua quote-unquote penjajahan yang masih terjadi. Nah, selain itu saya juga berpikir sangat mendasar, ini gagasan saya ya. Mudah-mudahan kita melihat bahwa kemenangan itu akan dicapai gitu apabila telah tiba waktunya ya, telah tiba waktunya. Tentu ada di invisible hand gitu ya. Tapi kita juga harus menengok kepada diri kita sebagai introspeksi kemarin gitu kan. Ini jangan-jangan ya, ini pikiran saya. Jangan-jangan gitu. Terlalu banyak keharaman yang kita konsum, baik secara fisik ya, yang tangible maupun yang intangible. Dari mulai kita saya berpikir soal makan misalnya gitu ya, 6 ton gelatin itu 6.000 ton gelatin per hari itu bukan sesuatu yang sederhana gitu, yang sampai ke perut anak-anak kita, ke perut para pejuang, ke perut kita semuanya. Tapi kita kayaknya kurang aware dalam hal kehalalan dan apalagi ketoyiban ya. Ini isu yang saya sedang bangun ya, narasi yang sedang saya bangun dalam diri saya untuk lebih punya awareness terhadap kehalalan dan ketoyiban gitu. Karena kalau kita mungkin kita melihat alur sungai itu kotor banget gitu ya. Yang kemarin ini saya boleh dibilang di pusat itu saya bisa melihat sesuatu yang sebetulnya jelas nyata gitu, kita nggak bisa berbuat apa-apa juga gitu. Nah, ini semua hanya permainan saja gitu. Tapi kan kita bisa melihat siapa yang bermain, yang artinya ini suatu permainan dunia saja ya, pergantian kekuasaan, kemudian hiruk pikuk demokrasi dan lain sebagainya, ini kan semua permainan aja. Tapi kita berharap bahwa kita adalah termasuk orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam permainan tersebut, gitu kan? Dan tidak abai pada permainan itu, karena siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah dia akan menemukan hasil dari kesungguh-sungguhannya itu. Nah, saya khusus berdiri sebagai kaum perempuan ya, saya tidak akan pernah berhenti untuk menyuarakan kepada kaum saya, kepada kaum perempuan, bahwa kemenangan itu pasti datang, dan saya ingin semua yakin, tapi kita memprosesnya itu dengan tanpa kebencian. Saya tebarkan salam rahmat bagi semuanya, nggak ada lagi ya, kita harus mencintai, bahkan ibarat kata ya, orang yang paling tidak kita harapkan pun dia doakan aja gitu. Kita nggak usah membenci, kita doakan saja gitu. Setiap orang punya tugasnya masing-masing gitu kan. Tapi bahwa ini semua harus diproses ya, yang bila kebenaran itu datang, kebatilan itu pasti lenyap, harus kita yakinin. Dan bahwa ada sebutir benih yang harus kita tanam pada hari ini, betapapun besok kiamat tetap harus kita tanam. Gitu. Jadi saya cuma punya cinta, punya semangat ya. Saya sekarang berjalan ke banyak tempat untuk mengantisipasi kelangkaan pangan. Saya mengatakan kepada para ibu, ayo nanam,
di mana saja, tanam di depan rumah, tanam. Sehingga kita bisa memakan dari sayuran kita sendiri. Dan saya sudah mencontohkannya, ada bagi keluarga saya, bahkan berlimpah-limpah sudah, panennya sudah berlimpah-limpah gitu ya. Makanan-makanan sehari-hari. Dan saya juga bekerja sama dengan sekarang lagi bikin di Sumatera Selatan juga ya, dengan pemerintah, dengan apa namanya, komunitas-komunitas, dengan pesantren-pesantren ya. Untuk kita apa? Untuk kita menghidupkan lahan itu. Jadi kita nggak bisa, oh nih langka pangan, kita akan menghadapi situasi berat. Nggak, kita udah lupain aja itu, tapi kita kerjain aja. Apa yang bisa kita kerjain? Kita tanamin lahan-lahan kosong semuanya. Kita dekati semua orang, berikan kesadaran, edukasi terus-menerus gitu aja, lakukan kebaikan. Saya berharap itu bergulir sampai akhirnya kita nggak sadar, oh ternyata kita nggak mengalami kelangkaan pangan sama sekali karena kita udah melakukan hal itu dengan sangat apa namanya bergiat ya. Saya kira ini isu-isu yang mudah-mudahan, kalau corona udahlah biarin aja ya, itu apa namanya, vaksin juga lewat aja deh gitu ya. Sekarang yang penting adalah kita terus nggak pernah putus asa, seperti puisi tadi, perempuan perkasa menjadi akar yang melata yang menghidupi desa demi desa. Gitu aja tuh Mas Tata. Selalu semangat. Masya Allah. Very inspiring. Bunda Neno seperti biasanya. Terima kasih Bunda Neno Warisman. Masya Allah.